warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Tina. Suaranya aja sih. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau pandemi selesai kita bisa ketemu secara live ya, langsung face to face. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Untuk materi yang kedua di semester kedua ini, yaitu tentang budidaya tanaman obat. Yang dibahas pertama, pengertian tanaman obat. Apa yang dimaksud dengan tanaman obat? Tanaman obat ialah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai obat dalam pemeliharaan kesehatan ataupun penyembuhan penyakit. Itu pengertian dari tanaman obat. Nah, tanaman yang memiliki khasiat obat itu apa? Yakni tanaman yang mengandung zat aktif yang berfungsi atau mengandung efek mengobati penyakit tertentu. Itu pengertian dari tanaman yang memiliki khasiat obat. Tanaman yang punya khasiat sebagai obat ya. Tanaman yang mengandung zat aktif yang berfungsi atau mengandung efek mengobati penyakit tertentu. Nah, sedangkan definisi tanaman obat dalam SK Kementerian Kesehatan dengan nomor tersebut, pengertian pertamanya, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Kedua, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat atau prekursor. Ketiga, tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Itu definisi tanaman obat dalam SK Kementerian Kesehatan. Sekarang, jenis-jenis tanaman obat. Yang pertama, umbi-umbian. Contohnya seperti bawang putih, jahe, kencur, dan temulawak. Nanti untuk jenis ini silakan kalian langsung menuju dapur, tanya mama dan bundanya kira-kira bawang putih, jahe, kencur, dan temulawak seperti apa, bagi yang belum tahu ya. Berikutnya, jenis tanaman obat dari jenis perdu atau pohon kecil. Itu contohnya ada jeruk kingkit, patah tulang, dan lengundi. Maaf ya Bu Tina, untuk ini tidak memberikan foto atau gambarnya. Nanti yang penasaran kalian mungkin bisa langsung browsing ya. Kemudian jenis tanaman merambat. Sorry, ini ada typo. Jadi tolong dengarkan penjelasan Bu Tina ya. Nanti kalau ada typo kalian bisa koreksi. Di sini ada jenis tanaman merambat. Itu tanamannya merambat gitu ya. Itu contohnya ada kaca beling, kemudian tali putri, dan lada panjang. Setelah itu ada yang dari jenis pohon besar, contohnya mengkudu, pepaya, dan jambu biji. Mengkudu, pepaya, jambu biji. Ini harusnya setelah mengkudu ini ada komanya nih. Mengkudu, pepaya, jambu biji. Nah, sekarang bagian-bagian tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Bagian tanaman itu apa saja, bagian mana saja yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, kayak gitu ya. Yang pertama itu rimpang atau rizom. Itu bagian batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar ke bawah tanah. Beda sama akar ya. Kalau akar itu fungsinya adalah menguatkan tanaman tersebut biar kokoh, biar nggak roboh, itu adalah akar. Tapi kalau rizom itu memang bagian batang dia itu tumbuhnya di bawah tanah. Ada sebagian batangnya yang tumbuh di bawah tanah horizontal kayak gitu. Itu namanya rizom atau rimpang. Kemudian yang kedua ada bagian daun. Daun tentunya tahu dong ya. Nah, ini pengertian daun, itu tanaman yang bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada bagian ranting. Biasanya berwarna hijau yang bermanfaat untuk bernafas atau mengolah zat makanan. Nah, itu fungsi daun kan? Tahu ya daun. Kemudian bagian buah. Itu bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik, biasanya punya biji. Kemudian bagian bunga.
bagian tumbuhan yang akan menjadi buah atau bakal buah. Biasanya warnanya cantik ya, elok ya, dan harum baunya. Biasanya mungkin ada beberapa bunga yang gak harum juga ada sih. Berikutnya akar, bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah yang berfungsi untuk mengokohkan tanaman. Nah, ini akar. Ada tanaman tertentu yang akarnya bisa dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian ada batang. Jadi yang dipakai untuk obat itu adalah batangnya. Batang pengertiannya ini bagian tumbuhan yang berada di atas tanah atau tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Kemudian ada biji. Jadi ada bagian tanaman yang bijinya bisa digunakan sebagai obat. Oke, pengertian biji itu isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Nah, sekarang contoh tanaman obat yang ada di Indonesia. Contoh tanaman obat yang ada di sekitar rumah kalian. Yang pertama ada kunyit. Kunyit, sorry, ada yang nggak tahu kunyit? Nanti coba langsung tanya mamanya ya. Kunyit yang mana? Biasanya di dapur ada tuh. Kalau nggak ada mungkin nanti ada yang kunyit bubuk yang instan. Nah, ini kalau kunyit, ini hampir semua bagian dari kunyit itu bisa dimanfaatkan ya. Untuk daunnya, kunyit ini bisa dimanfaatkan untuk penyedap masakan. Nah, untuk rimpang samping itu untuk rempah-rempah. Jadi ada rimpang samping untuk rempah-rempah. Ini tadi contohnya tanaman yang dimanfaatkan rimpangnya itu adalah kunyit. Kemudian rimpang induknya itu untuk jamu dengan khasiat mendinginkan badan, membersihkan perut khususnya lambung, menghilangkan rasa gatal dan menyembuhkan kejang-kejang. Ini manfaat dari kunyit. Kemudian ada kumis kucing. Ada yang tahu bunga kumis kucing? Nah, ini jenis tanaman perdu. Jadi tanamannya nggak tinggi ya, tingginya nggak tinggi banget lah, yang bisa sampai 2 meteran lah ya paling tinggi. Yang bunganya itu bisa sepanjang tahun, maksudnya selalu berbunga, tiap hari berbunga, nggak kenal musim. Warna bunganya itu putih keunguan yang menyerupai misai kucing, menyerupai kumis kucing, jadi disebut dengan kumis kucing. Bunga kumis kucing biasanya dimanfaatkan untuk menyembuhkan sembelit dan masuk angin. Kalau daunnya itu bisa digunakan untuk pengobatan batu ginjal. Itu manfaat kumis kucing. Kemudian ada sirih. Tahu daun sirih? Yaitu tanaman merambat atau kadang bersandar pada pohon lain. Manfaat daun sirih itu menahan pendarahan, obat sariawan dan gangguan pencernaan. Yang ini kadang bersandar pada pohon lain. Maksudnya biasanya dia numpang buat menjalar itu di pohon lain ya. Itu untuk sirih. Kemudian untuk menahan pendarahan, biasanya kalau ada yang mimisan itu sirihnya digulung habis itu dimasukin ke hidung. Itu biar membantu menghentikan pendarahan di mimisan. Kemudian air perasan daun sirih dapat digunakan untuk tetes telinga yang terluka. Setelah itu daun sirih juga bermanfaat untuk antiseptik. Jadi misalkan ada yang mengalami gatal-gatal bisa mandi pakai rebusan dari daun sirih, air rebusan daun sirih. Nah, berikutnya ada mengkudu atau bentis. Tahu nggak mengkudu ini? Bulat? Nggak selalu bulat sih. Nah, coba browsing deh ya. Mengkudu atau bentis kalau yang nggak tahu. Ini buah mengkudu manfaatnya untuk menjaga kesehatan jantung, mengobati sakit perut, demam, batuk, melancarkan saluran pencernaan. Sedangkan cara pengolahan buah mengkudu itu bisa diperas, diambil airnya, atau bisa juga dengan dibuat menjadi jus mengkudu. Ya, yang terakhir ini ada lidah buaya. Manfaat lidah buaya itu banyak sekali ya, bisa buat makanan, buat nutrisi kulit, buat nutrisi rambut. Nah, ini lidah buaya juga bisa dijadiin sebagai obat. Nah, untuk lidah buaya ini biasanya kalau untuk obat ya, itu manfaatnya untuk obat radang tenggorokan, sembelit dan batuk.
Caranya bisa merebus lidah buaya dan meminum airnya selama beberapa hari. Di dalam lidah buaya sendiri terdapat vitamin, mineral, asam amino, dan enzim yang bermanfaat untuk kesehatan. Oke, untuk materi hari ini budidaya tanaman obat itu sampai sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Nah, untuk materi ini silahkan dipahami, didengarkan penjelasan dari saya, materinya dicatat. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan langsung bertanya ke Bu Tina. Gak usah malu, gak usah takut. Bu Tina malah senang kalau misalkan kalian mau bertanya, apalagi mau menambahkan misalkan ada materi Bu Tina yang kurang, misalkan pengetahuan kalian apa gitu, Bu Tina ini yang kayak gini, saya mau menambahkan ini. Nah, itu boleh ya. Oke, sampai sini dulu. Untuk yang tugas-tugas dari tugas yang kemarin, yang pertama, yang belum silahkan langsung menyusulkan ya, biar nanti nilainya full.